Demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. 1 bejana ilmu, demi Allah, sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini, karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada 1 bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini, karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksanya di akhirat. Maka demi Allah, aku akan menyampaikannya. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, kita melihat ada 3 bangsa yang disebutkan di sini: Rusia, Amerika Serikat, dan Cina. Kemudian sepanjang mereka roadmap dalam melakukan upaya untuk menguasai dunia, tadi ada negara-negara yang ikut bekerja sama dengan mereka. Negara mana tadi? Iran. Kemudian negara Suriah, dan ada negara Mesir, dan ada negara Indochina. Maksud saya itu, Indochina. Itu nggak usah disebutkan. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, konflik inilah yang ternyata menjadi pemicu terjadinya perang Armageddon. Dan kita menyaksikan bagaimana nuklir dijatuhkan bertubi-tubi kepada saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik di Palestina, baik di Suriah, ataupun di Irak, ataupun di Mesir, ataupun di Tunisia, ataupun di Libya, bahkan di Afghanistan dan Yaman. Fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, menjelang wafatnya Abu Hurairah, demi Allah, selama aku bersama Rasulullah SAW, aku mendapatkan banyak ilmu. Dari ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah. 1 bejana ilmu, demi Allah, sudah aku sampaikan pada kalian. Semuanya sudah aku sampaikan. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan selama ini, karena aku tahu jika aku menyampaikannya, maka nyawa aku taruhannya. Artinya ada 1 bejana ilmu yang diterima Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, itu disembunyikan, tidak disampaikan. Lalu Abu Hurairah mengatakan, hari ini kalian menyaksikan aku sampai pada akhir ajalku, maka aku sampaikan pada kalian bejana ilmu ini, karena aku khawatir aku termasuk dikatakan menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, dan itu dosa bagiku yang besar siksanya di akhirat. Maka demi Allah, aku akan menyampaikannya. Maka kemudian Abu Hurairah menyebutkan 1 demi 1 hadis-hadis dari bejana ilmu tadi. Yang kedua, beberapa hal yang menarik di sini. Abu Hurairah mengatakan, menyebutkan beberapa nama. Ya, nama-nama yang disebutkan oleh Abu Hurairah ini menyebutkan kucing besar. Ya, yang berasal dari negeri berkaca. Ya, kemudian juga menyebutkan kata Rus atau Al-Rus. Yang kedua, Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan sebuah negara yang dipimpin oleh ratu besar, seorang ratu besar. Dan Rasulullah menyebutkan nama Amerika. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga menyebutkan 1 bangsa yang ciri-cirinya bermata sipit, berkulit merah, dan berhidung pesek, dan berwajah lebar. Dan Rasul menamakan mereka bangsa Turki.
menemukan mereka bangsa Turki. Ini beberapa hal, 3 hal diantara apa yang disampaikan oleh siapa? Abu Hurairah terkait dengan bejana ilmu yang kedua. Menarik Bapak Ibu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Pertama tentang kucing besar dan juga negeri yang berkaca dan Rus atau Al-Rus. Kira-kira ini asumsinya ke negara mana? Rus atau Al-Rus? Kalau saya lebih kepada Rusia. Ya, Rusia. Rusia ini negara yang juga punya musim salju. Ya, dan saljunya ini menjadi bagian dari aktivitas hidup mereka yang terkesan ini menjadi kaca bagi mereka. Mohon maaf, mungkin asumsi saya salah, silakan. Berbeda pendapat silakan. Ya. Dan kucing besar di sini asumsi saya kepada Vladimir Putin. Dia punya ambisi untuk menguasai Timur Tengah, mengalahkan Amerika. Dia curi start dan ini berhasil. Perhatikan saja para sekalian. Dalam beberapa foto ini, dia berhasil mengambil hati dari pemimpin-pemimpin Arab yang ternyata Putin ikut membantu dalam resesi atau dalam konflik yang terjadi di negara mereka. Bukankah Rusia juga ikut membantai kaum muslimin bersama dengan rejim Bashar Assad pasukannya untuk membantai kaum muslimin kan? Di Idlib, di Homs, ya, di Latakia, di mana lagi di Aleppo, perempuan sekalian. Nah, kemudian ternyata Vladimir Putin pula pernah bekerjasama dan membantu Abdul Fattah Al-Sisi untuk berkuasa dan menggulingkan Muhammad Morsi. Begitu pula dengan Israel. Ya, karena Israel berada di satu negara bagian dari negara wilayah Syam, maka Putin pun melakukan hubungan erat, menjalin hubungan erat dengan Israel, yang memang sejak awal sudah getol melakukan upaya untuk menciptakan the New World Order, tata dunia baru, mewujudkan hegemoninya menguasai dunia. Yang dia ingin Israel memang dunia, tapi titik tolaknya adalah Palestina. Karena dalam pandangan Israel, Palestina adalah jantung dunia. Dia menguasai, menghubungkan 3 benua, benua Amerika, benua Afrika, Mesir dan Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, dalam teori jantung dunia, siapapun yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Nah, Israel menguasai Palestina. Maka Vladimir Putin yakin dia tidak bisa mengalahkan Israel dalam hal ini untuk menguasai Palestina. Maka tetap Palestina serahkan pada Israel, cuma ada kerjasama bersama Vladimir Putin. Dan dibuatkanlah MOU untuk menguasai, tetap menguasai berdampingan menguasai Timur Tengah. Ya, MOU dan kesepakatan yang mereka buatkan kemudian diserahkan kepada bangsa yang menjadi eksekutor di lapangan. Siapa dia? Iran. Ya, Iran. Ya, dan Vladimir Putin pun menjalin kerjasama dengan bangsa Iran. Dia sangat mesra untuk menyatakan hasrat keinginannya untuk menguasai Timur Tengah. Maka Iran membantu kuat apa yang ditawarkan oleh Vladimir Putin. Karena jika Israel sepakat, maka Iran pun sepakat. Karena antara Israel dan Iran itu setali 3 uang, 11-12.